atas hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga menjadi umat Muhammad yang terbaik, umat Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di kelak hari kiamat nanti, umat Muhammad yang menjadi golongan terbesar di antara para nabi-nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam pertemuan hari ini menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2004 ini, kami akan menyampaikan surat Al-A'la berkaitan dengan Idul Fitri. Surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, al-ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflaha, sungguh berbahagia, sungguh merasakan kedamaian, sungguh merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Hatinya dipenuhi rahmat, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Siapa dia? Man tazakka, orang-orang yang membersihkan hatinya. Dalam satu tafsir, tatahhara minal kufri wal ma'siyah. Di dalam bulan Ramadan, membersihkan hatinya dari kekufuran dan kemaksiatan. Au takatsara minat taqwa minaz zakai, atau membersihkan hatinya dengan memperbanyak takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Au tatahhara lis-sholati, orang yang membersihkan hatinya itu orang yang membersihkan hatinya untuk melaksanakan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, baik sholat sunnah maupun sholat tarawih atau qiyamul lail di dalam bulan suci Ramadan. Au adda zakata, setelah sholat tarawih, setelah memperbanyak sholat sunnah, dia mengeluarkan zakat. Itulah orang-orang yang berbahagia, itulah orang-orang yang happy. Qad aflaha man tazakka. Dua ayat ini, wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara, dan tidak henti-hentinya berzikir menyebut asma Tuhannya. Biqalbihi wa lisanihi, dua. Berzikir ada zikir qalbi, ada zikir lisan. Zikir lisan memang lisannya, ucapannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hatinya juga berzikir, hati dan lisannya bersama-sama. Bukan lisannya berzikir tapi hatinya lupa dengan Allah. Fasalla, kemudian
Fa-nya ini menurut ilmu nahwu namanya fa'atof. Atau dalam bahasa Inggrisnya conjunction. Bahasa Indonesianya kata sambung, masih menyambung. Setelah berzikir, setelah menyebut asma Allah, fasollah, dia sholat. Seperti firman Allah, aqimis sholata li dzikri. Laksanakan sholat, dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingat Allah, mengingat saya Allah. Jadi fungsi sholat di sini adalah sholat yang mengingatkan hati kita, yang hati kita ingat kepada Allah. Percuma kita jungkar-jungkir, rukuk, sujud, lisannya mengucap zikir tapi hatinya kemana-mana. Inilah sholat yang tidak khusyuk. Tapi sholat khusyuk adalah aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat saya. Wa yajuzu ayyurada bidzikri takbiratal tahrimi. Ada yang mengatakan zikir di sini adalah ketika takbiratul ihram, yaitu mengucap Allahu Akbar. Karena sholat pasti ada takbiratul ihram. Makanya definisi sholat, mahya sholat. Sholat secara bahasa, secara etimologi adalah ad-du'a, berzikir itu sendiri, berdoa itu sendiri. Tapi secara istilah, as-sholatu istilahan al-ibadah atau kullu ma yuftatahu bit takbir wa yukhtatamu bis salami. Ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itulah sholat. Nah, kalau begitu aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingat saya, ya ini, ya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Karena fungsi sholat sendiri adalah ibadah yang dimulai dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum. Mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, hatinya. Ada yang mengatakan atau menafsirkan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla, ay dzakarallaha dzikran katsiran. Ada yang mengatakan man tarokal mail, orang yang berbahagia adalah orang yang membersihkan hatinya di dalam bulan suci Ramadan, dzikran katsira, nggih, zakarallaha katsira, sebanyak-banyaknya, tidak bisa dihitung. Ada yang mengatakan qad aflaha man tazakka, itu man tarokal mail ila zulmah. Orang yang berbahagia itu orang yang membersihkan hatinya dengan apa? Tarokal mail ila zulmati, yaitu meninggalkan condong berbuat zalim kepada orang lain, berani berbohong kepada orang lain sesama muslim, berani menipu orang muslim. Man ghasya falaisa minna. Barang siapa yang menipu orang lain, maka bukan umat saya. Dalam berbisnis menipu orang lain, dalam bergaul menipu orang lain, itu namanya ghish, bukan umat Rasulullah, dan nanti tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah karena menipu, karena berbuat zalim kepada saudara muslimnya. Nah, inilah siapakah orang yang bahagia itu? Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak menipu orang lain, tidak berbuat zalim orang lain. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian bercondong
kepada orang-orang yang berzalim, orang-orang zalim, maka kamu akan masuk neraka. Waqila, ada yang mengatakan qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang-orang yang membersihkan hatinya, ai tarokal ghibah, artinya orang yang tinggal menggunjing orang lain, kadang kesana kemari menjelek-jelekkan orang. Mulutnya mereka tak henti-henti menjelek-jelekkan orang lain, menganggap dirinya baik, menganggap orang lain semua jelek, suudzon kepada orang lain, tapi menganggap hebat unggul dirinya, sombong kepada orang lain, tidak rendah hati kepada orang lain. Kaqalihi ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian menggunjing antara satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, apakah kalian senang makan bangkai saudaranya? Ya, bangkai itulah orang yang ghibah, orang yang menggunjing, yang menjelek-jelekkan orang lain. Ada yang mengatakan qad aflaha man tazakka, orang yang berbahagia itu orang yang membersihkan hatinya dengan apa? Taraka mahabbatad dunya, mereka meninggalkan gemerlapnya duniawi, mereka tidak materialistis, karena untuk menggapai, untuk menempat maqamal aulia, yaitu makom para wali, makom para nabi, makom para rasul, prosesnya harus tarkud dunia, prosesnya harus zuhud, prosesnya harus tarkud dunia, tarkud zina, tarkul hawa. Jadi kalau firman Allah mengatakan irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian radiyatan mardiyah, dengan ridha, radiyatan mardiyah, dan diridhai oleh Allah. Itu syaratnya kita sampai kepada Allah, syaratnya kita bisa wusul kepada Allah, yaitu 1 at-taubah, 2 istiqomah, 3 adalah wara', dan 4 adalah zuhud. Zuhud ini termasuk stasiun rohani untuk menuju Allah, untuk bisa ma'rifatillah. Nah, untuk ma'rifatillah harus wara' dan zuhud, meninggalkan duniawi, meninggalkan gemerlapnya dunia. Artinya meninggalkan, ya tetap kerja, tapi hatinya tidak tertipu oleh dunia, tidak terbujuk oleh dunia. Yang pada ayat yang terakhir, bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian hanya bisa memprioritaskan kehidupan dunia. Nah, orang yang zuhud, orang yang wara' itu meskipun hartanya banyak melimpah, tapi hatinya, ya hatinya tidak memilih dunia, tapi justru memilih akhirat. Akhirat nomor 1 baru dunia. Ini karakter orang-orang yang berbahagia.